Sebanyak 2.300 pemain dari 120 tim yang datang dari 19 provinsi di Indonesia mengikuti ajang Balati Cup Bali 2 hingga 5 Maret 2024 Road to Gothia Cup Swedia 2024. Talenta-talenta dari Indonesia untuk bisa bersaing di luar, di dunia. Bagus, kita bersama Tuhan, bagus. Setelah itu baru kita kembangkan pemain. Dan terakhir kompetisi. Balati Cup. Kita juara. Ini kayak pas game ini salut nih sama anak-anak juga. Mulai kelihatan mentalnya mereka. Walaupun kebobolan duluan mereka tetap nyerang, akhirnya ngebales 3 gol tanpa balas. Iklimnya dingin, kan katanya iklimnya panas gitu ya, musim panas. Tapi ada musim panas tapi anginnya yang bikin dingin itu. Nah, 3-7-0 dan cuacanya juga dingin, enak banget. Jadi banyak yang menggigil kayak bintang, tangannya kaku. Cita-cita saya naik podium. Nggak bilang juara berapa, tapi nggak bilang 1, 2, 3. Yang penting naik podium dan alhamdulillah kejadian. Teamworknya bagus. Brazil itu lapangan ya seperti itu milik Brazil karena semuanya banyak banget. Bahkan dia ada drum, supporternya, dan suara mereka lebih keras gitu. Mungkin anak-anak agak terpancing di situ.
Kita dapat pengalaman yang sangat baik melawan tim yang fisiknya bagus, posturnya tinggi-tinggi. Di situ teman-teman down semua mentalnya. Wow. Talenta-talenta dari Indonesia untuk bisa bersaing di luar. Berarti antusiasnya sangat besar. Nah, ini turnamen yang kalau mau dibilang di Indonesia sangat bergengsi ya. Saya lihat di database kita ya, ada dari Papua. Luar biasa, itu memang harapan kita memang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman ataupun kepesertaan dari sisi jumlah provinsi pun meningkat. Itu yang harapan kita secara jangka pendeknya ke depan 2-3 tahun ke depan, dan mungkin secara jangka panjangnya nanti kita akan menjadi turnamen internasional. Dulu misalnya memang benar-benar terbatas, nggak ada ya. Saya kasihan itu saya. Kalau Bharati Cup ini sebetulnya untuk sebagai wadah anak-anak untuk bisa dapat berkembang dan berprestasi. Nah, kita ingin meningkatkan level penyelenggaraan turnamen supaya mereka bisa merasakan experience yang berbeda. Jadi itu Bharati itu adalah fresh approach, lebih fun, meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Jadi tetap selalu pedoman kita dari awal pemilihan pemain. Yang pertama, I watch dulu, I test dulu, tes mata yang paling utama. Apalagi pengalaman legend-legend semuanya berpuluh-puluh tahun itu nggak bisa didahuluin sama statistik. Tapi untuk meyakinkan itu kita pakai statistik. Jadi kita nggak diburu-buru sama hasil. Bertambahnya double ya, hampir double, karena tahun lalu itu juga dari kelompok usia hanya 12-13. Kalau tahun ini kan ada 12, 13, dan 14. Kalau tahun lalu hanya 64 tim, dan dengan turnamennya juga 3 hari, lapangan juga yang kita gunakan hanya 3 lapangan besar. Mungkin ke tempat lain, bermain di turnamen lain, di kota-kota besar, ya udah yang kita rasakan suasana perkotaan, tapi di sini kita di Bali itu ada hal yang berbeda, berkompetisi secara optimal, tapi juga merasakan suasana liburan. Kita ingin anak-anak benar-benar fun di sini. Yang baru menurut saya ya, di usia grassroots apalagi. Mereka sejujurnya sering melihat yang namanya katapult itu. Apa sih yang dipakai sama pesepak bola profesional? Bisa nggak sih dicoba sehebat apa sih alatnya? Alat ini buat apa? Menurut saya bagi mereka yang mendapatkan kesempatan itu adalah pengalaman luar biasa untuk mereka. Mereka bisa merasakan atmosfer yang dirasakan oleh pesepak bola profesional. Kemudian ada video pertandingan, analis, pengisian, segalanya sudah berbasis teknologi. Itu menurut saya hal yang bagus dan sangat apresiasi hal itu. Begitu udah ready, nanti tinggal nunggu call dari komisioner. Mau satu-satu langsung jalan ke matchcom atau nunggu semua selesai baru matchcom panggil gua nanti dari arahan dari Pak Faisal itu ya orang gitu. Kalau macam pas registration. Lu mau isi air tuh. Industri teknologi di sepak bola maupun di olahraga itu kan semakin berkembang, dan kita pun harus mengikuti hal itu supaya tidak tertinggal dari yang lainnya. So what Catapult does is, Catapult is a device you wear on the chest, and that measures heart rate, distance, run, GPS data.
So Catapult gets player data based on the statistics, individual statistics. So what we do is we work more with grassroots clubs to get, for example, attendance, right? Injuries, then statistics. Say, for example, how many matches you played, how many goals you scored. Then we are creating integrations with other companies. Like, for example, we are looking at doing with Catapult, with other integration companies where we bring that data. So what we do is we collect all the data from different points, training data, injuries, attendance, notes from the coaches, and we create that database of all the data for the players. So that's the difference in what we do. And also the difference is we work with grassroots clubs. Clubs at the very bottom, because if you look at football, right, you look at, it's like a pyramid. You get Liga 1, 2, 3, then you get national team, you get schools, universities, academies, and then you get all the grassroots or the, let's say, the kampung clubs, academies. Ini sudah lo matikan, kita anggap datanya sudah ke-save. Kalaupun nanti datanya kita terusin karena ini belum bisa ditarik datanya terus udah dipakai lagi, ini gue langsung lengkap dulu aja ya ke depan ya. Secara otomatis lo akan melanjutkan sebelum ini mati. Jadi kayak i-pause, lo play lagi. Jalan. Jadi nanti datanya naik banyak tuh. Ya itu nanti akan ditarik sama timnya Mas Santi yang akan ngurusin narik. Talenta-talenta dari Indonesia untuk bisa bersaing di luar. Berarti antusiasnya sangat besar. Nah, ini turnamen yang kalau mau dibilang di Indonesia sangat bergengsi ya. Tadi kita ulang dulu, ada yang salah. Jadi tadi talinya harusnya dicantel dulu. Harus disupport dengan tools ataupun kelengkapan lain untuk membantu talent scout benar-benar menyaring, memilih anak-anak ini yang terbaik. Ke sini. Ini menu pertamanya jadinya di kayak gini ya Mas ya. Oke. Terus kita ke sini, next. Portable smart care setup. Iya. Dan dari hasil video itu juga bisa dibuat video analisis bagaimana melihat kemampuan anak-anak itu. Ini nanti sesuai lapangan. Sekarang kita yang 9 kali 9, terus pilih titik-titiknya. Nanti harus itu malah di pojok. Dari pertandingannya itu kita bisa dapat turunan atau dapat result seperti statistik tim dan statistik pemain-pemainnya. Sama yang U12 karena dia baru, jadi ada bagus. Karena dari pesertanya sendiri yang memang sangat tidak dengan teknologi juga sangat awam dan segala macam jadi ya udah. Well, we believe in sports science. We believe in technology. We use a lot of that stuff at Aspire Academy in Qatar, and that has given us an edge to a country that has a very small football population. So all those things help. The human element continues to be the most important, especially with the youth. What they have to have right now is the love for the game, the joy to play, a lot of games, a lot of tournaments like this one, a lot of competition so they can thrive in learning while competing. This is good. Sports science, I've seen an impressive setup here. That includes artificial intelligence to try to understand a little bit of the data behind the games. That's wonderful, and it can help the selection process, the coaches. It can help also the boys in due course to understand where they need to improve, but never forget the human element.
kayaknya nggak semuanya karena ada sedikit bukan kesalahan, sedikit technical problem yang nggak kita bisa hindarkan. Sangat terbantu mungkinnya dari tim talent scout, timnya Coach Indra untuk memantau 2000 anak. Selain dari eye test, dan itu bisa menjadi salah satu penguatan ketika memilih anak-anak yang terbaik. Find talent. So you get all the little children playing football in all the kampungs, right? And then that's where we want to spot talent with data. Yo lagi. Equipment teknologi ya, Pak, ada sedikit technical problemnya. Tapi kita udah maksimal juga, nanti resultnya itu akan kita share ke mereka. Kita bagi-bagi per lapangan satu tim talent scouting di tiap kelompok umur. Talent scouting tersebut akan terus-menerus di kelompok usia yang sama sehingga dia bisa membandingkan antara terbaik satu dengan tim yang lainnya. Jen, tidak ada offset Jen, yang lawan di belakang Jen. Dit, compact Dit. Siap. Hey guys. This is kayak robot. Kalian mungkin ada sedikit kekurangan di kelompok umur. Mungkin kalau bisa mungkin ada lebih bawah lagi, mungkin sekitar 10 tahun karena usia itu juga mereka butuh kompetisi yang kompetitif. Terus untuk taman tuh di Bali, kalau di Bali memang kita kurang sekali turnamen-turnamen tingkat nasional yang sedikit tidaknya meningkatkan kualitas mereka. Kembali kepada tujuan awal juga kita sih, sebetulnya rencananya kita itu pengen sampai diundang di Gotia itu supaya jadi Puma Trophy U17. Untuk sementara ini sih memang kita lebih fokus kepada grassroots U12, U13 yang di bawah U16. Nomor 7 Wirsad Ilmat, bagian strategi ya. Yang pasti dengan menambahnya usia dibanding tahun lalu yang hanya 2 usia, menurut saya ini jadi salah satu perkembangan sepak bola yang khususnya di usia muda itu menjadi akan lebih baik sih. Karena Baratika mewadahi perkembangan usia-usia muda untuk kemajuan sepak bola Indonesia khususnya. Dulu sepak bola emang orang tua dulu bilang, kamu di sepak bola mau hidup dari mana dan bagaimana nantinya. Tapi setelah sekarang Indonesia sudah membentuk berbagai sistem untuk menuju ke pro. Jadi ada SSB, ada akademi, hingga menuju pro. Bahkan mereka banyak yang ke internasional. Banyak contohnya pemain yang sudah ke luar negeri. Jadi goals yang mereka tuju harus jelas. Ya, Barati ini sangat luar biasa. Yang luar biasa istilahnya Barati ini dapat menjadikan pijakan pertama bagi anak-anak menuju pentas dunia. Your talent, so your skill. Yep. Talenta dari Indonesia untuk bisa bersaing di luar. Berarti antusiasnya sangat besar. Nah, ini turnamen yang kalau mau dibilang di Indonesia sangat bergengsi ya. Take satu. Ya. Berarti antusiasnya sangat besar. Nah, ini turnamen yang kalau mau dibilang di Indonesia sangat bergengsi ya, kalau lihat dari segala persiapannya. Juga tim-tim yang dilibatkan bukan dari beberapa daerah tapi hampir secara keseluruhan di daerah-daerah di Indonesia semua terlibat, dan ini sangat baik untuk memunculkan potensi-potensi yang ada di Indonesia. Kita dikumpulkan dalam masa sebulan, diselek untuk wakil daerah ini untuk datang berarti. Jadi sih berharapnya sih eventnya ya seperti ini gitu, besar dan banyak talent scouting, banyak peserta-peserta dari seluruh Indonesia kumpul di sini. Kita jadi tahu lah bakat-bakat dari pelosok-pelosok Indonesia tuh ada di sini semua. Bagian kompetisi yang luar biasa di Indonesia, dan mereka ini adalah talenta-talenta. Jadi kalau kamu terbaik, kamu bisa masuk skuad Bareti yang untuk
pergi ke Swedia gitu? Punya pengalaman, terus banyak temen, jadi kenal ke orang gitu. Ya mau membawa tim saya untuk menjadi juara di turnamen Barati ini dan untuk semua juga bisa bermain bagus dan kompak. Yakin. Udah 2 kali pengalaman Gotia, saya pikir saya yakin dalam sepak bola. Jadi saya rasa kejohanan ini, cup ini harus diapresiasi oleh semua.